Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran Vuvara. Pada video kali ini, kalian akan belajar mengenai penerapan program linier atau soal cerita mengenai program linier. Nah, sekarang kalian perhatikan, ada 4 tahapan untuk menyelesaikan soal cerita dari suatu program linier. Yang pertama adalah menyusun model matematika. Yang kedua, menggambar sistem pertidaksamaan linier. Yang langkah ketiga, atau tahap ketiga, menentukan daerah himpunan penyelesaian dan semua koordinat titik pojok. Langkah 4, mensubstitusikan koordinat pojok untuk menentukan nilai optimum. Nah, sebelum kalian belajar mengenai penerapan program linier, kalian harus memahami materi, menyusun model, menggambar sistem pertidaksamaan, dan menentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Materi itu sudah ada di video Ibu sebelumnya. Oke, supaya lebih paham, kita langsung ke contoh ya. Nanti Bu Farah akan memberikan 2 contoh. Contoh yang pertama dulu. Pak Jaya adalah seorang pembuat lemari pakaian. Pak Jaya memproduksi lemari tipe luxe dan tipe sport. Untuk membuat lemari tipe luxe dibutuhkan 10 potong kayu jati dan 6 kaleng cat pernis. Untuk membuat lemari tipe sport dibutuhkan 6 potong kayu jati dan 2 kaleng cat pernis. Pak Jaya memiliki persediaan 120 potong kayu jati dan 48 kaleng cat pernis. Jaya menjual setiap lemari tipe luxe dengan harga 2.200.000 dan menjual lemari tipe sport seharga 1.200.000. Buatlah model matematika dari ilustrasi di atas dan tentukan berapa keuntungan maksimal yang dapat diperoleh Pak Jaya dalam menjalankan usahanya. Berarti untuk mencari penyelesaiannya, tahap pertama adalah membuat model matematika. Berarti kita memisalkan dulu, di sini ada 2 tipe lemari, yaitu lemari tipe luxe dan tipe sport. Berarti yang dimisalkan adalah banyak lemari tipe luxe sebagai variabel X dan banyak lemari sport sebagai variabel Y. Ya, kemudian gunakan tabel untuk membantu membuat sistem pertidaksamaannya. Tipe luxe ya tadi di sini, kemudian tipe sport, lalu ada batasannya. Apa batasannya? Yaitu kayu jati dan cat. Berarti kita isi ya, untuk tipe luxe, batasannya dibutuhkan 10 kayu jati, diisi 10, dan catnya ada 6. Untuk tipe sport, dibutuhkan 6 kayu jati, diisi 6 di sini, dan 2 kaleng cat, berarti diisi 2. Lalu persediaannya ada berapa? Ya, hanya ada 120 potong kayu, diisi 120, dan kaleng catnya ada 48. Nah, di sini harga jualnya adalah untuk tipe luxe 2.200.000 dan untuk tipe sport 1.200.000. Pertidaksamaan untuk batasan yang pertama terbentuk 10x ditambah 6y kurang dari sama dengan 120. Dan untuk batasan cat atau batasan yang kedua yaitu membentuk pertidaksamaan 6x ditambah 2y kurang dari sama dengan 48. Ya, tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Karena banyaknya lemari tidak mungkin negatif, ditambah syarat X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Dan fungsi di sini yaitu Fx Y sama dengan 22X ditambah 20Y. Di sini disederhanakan, ditulis dalam ratus ribu. Ya, fungsinya adalah memaksimumkan. Oke, setelah itu, kita akan menggambar sistem pertidaksamaan linier yang sudah diperoleh. Tadi kita dapatkan ini ya, ada 1, 2, 3, 4 pertidaksamaan. Kita akan gambarkan sistem pertidaksamaannya. Untuk 10x ditambah 6y kurang dari 120, kita cari titik potongnya. Berarti kita tutup ya, ketika x-nya 0, maka y-nya 120 bagi 6, sama dengan 20. Ketika y-nya 0, berarti kita tutup 120 bagi 10, hasilnya 12. Maka titik potong yang kita temukan adalah 0,20 dan 12,0. Nah, kita gambarkan pada sumbu koordinat. 0,20 kira-kira di sini, dan 12,0 kira-kira di sini. Kita akan gambarkan garisnya, yaitu dengan cara menghubungkan kedua titiknya.
Kemudian akan kita tentukan daerah penyelesaiannya untuk pertidaksamaan yang satu ini di atas garis atau di bawah garis. Dengan cara substitusikan titik 0,0 ke pertidaksamaan 10x ditambah 6y kurang dari sama dengan 120. Berarti x-nya ganti 0 dan y-nya ganti 0. 10 kali 0, 0, 6 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 kurang dari 120 menghasilkan pernyataan yang benar. Berarti daerah yang di bawah garis, karena 0,0 di sini adalah di bawah garis, itu daerah yang diarsir. Nah, sekarang kita akan gambar untuk batasan yang kedua atau pertidaksamaan yang kedua. Berarti kita punya persamaan 6x ditambah 2y sama dengan 48. Kita hitung ketika x-nya 0 ditutup, maka y-nya berarti 48 dibagi 2 sama dengan 24. Ketika y-nya 0, kita tutup, berarti 48 bagi 6 hasilnya 8. Berarti titik potong sumbu x dan sumbu y yang kita peroleh adalah 0,24 dan 8,0. Kita gambarkan 0,24 kira-kira di sini. 8,0 ya, kira-kira di sini. Setelah itu kita hubungkan membentuk suatu garis. Nah, sekarang kita akan cari daerah penyelesaiannya ada di bawah garis atau di atas garis dengan cara substitusikan 0,0 pada pertidaksamaannya. X-nya di sini diganti 0, berarti 6 kali 0, 0, kemudian Y-nya ganti 0, 2 kali 0, 0, 0 ditambah 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 48, menghasilkan pernyataan yang benar. 0,0 kan di sini ya, titiknya ada di sini. Berarti yang diarsir adalah yang di bawah garis yang mengandung 0,0. Oke, Ibu gambarkan ya, arsirannya seperti ini. Nah, di sini, biar lebih jelas. Ya, berarti tadi yang hijau ini untuk pertidaksamaan yang pertama, dan yang merah ini untuk pertidaksamaan yang kedua. Nah, sekarang perhatikan, ada syarat X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Artinya, daerah himpunan penyelesaiannya berada di kuadran 1. Nah, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kalian lihat di sini, cari yang diarsir yang diarsir oleh warna merah dan warna hijau dan berada di kuadran 1. Maka DHP-nya dibatasi oleh garis hitam ini ya. Nah, di sini daerah himpunan penyelesaian. Oke, kan sudah tahu ya DHP-nya ini sudah ketemu. Kemudian kita akan tentukan koordinat titik pojoknya. Oke, berarti koordinat titik pojok yang dapat kita temukan yaitu ini yang pertama, 0,0. Kemudian di sini titik pojok yang kedua, 8,0. Yang ketiga, di sini belum kita ketahui. Dan yang keempat, titiknya adalah 0,20. Nah, titik pojok yang ada di sini yang belum kita ketahui akan kita cari. Bagaimana caranya? Perhatikan, titik di sini itu adalah perpotongan antara garis merah dan garis hijau. Untuk yang hijau, 10x ditambah 6y sama dengan 120, dan garis yang merah, 6x ditambah 2y sama dengan 48. Kita akan eliminasi y ya, kita eliminasi y. Berarti kita harus samakan koefisiennya. Harus sama-sama angkanya di sini. Kita samakan menjadi 6, maka untuk persamaan yang pertama tetap, sedangkan untuk yang persamaan kedua berarti dikali 3. Gitu ya, maka hasilnya 10x ditambah 6y sama dengan 120 dan 18x ditambah 6y sama dengan 144. Kita kurangi. 10x dikurangi 18x negatif 8x. 120 dikurangi 144 negatif 24. Berarti x-nya negatif 24 dibagi negatif 8. Maka hasilnya 3. Kita peroleh x-nya sama dengan 3. Nah, kita akan cari nilai y-nya. Dengan cara kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalnya kita pilih persamaan yang kedua ya. Berarti x-nya diganti 3 karena sudah diperoleh. 6 dikali 3 ditambah 2y sama dengan 48. 6 kali 3, 18. Tambah 2y sama dengan 48. 2y-nya sama dengan 48 kurangi 18. Hasilnya 30, maka y-nya sama dengan 15. Berarti titik
pojok yang di sini perpontongan antara dua garis yaitu 3,15. Kita sudah menemukan semua koordinat titik pojoknya. Setelah itu, nah berarti kita akan menentukan nilai optimumnya. Dengan cara apa? Kita substitusikan titik pojok ini ke dalam fungsi objektifnya atau fungsi tujuan. Oke, untuk yang pertama ya, berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Diperoleh 0. Kemudian untuk koordinat yang kedua, berarti X-nya diganti 8, Y-nya diganti 0. 22 dikali 8, 176. 20 dikali 0, 0. Berarti 176 ditambah 0, hasilnya 176. Ini dalam ratus ribu ya. Artinya dikali 100.000 gitu maksudnya. Nah, kemudian untuk titik pojok yang kedua, berarti X-nya diganti 0, 22 kali 0, 0, dan Y-nya diganti 20. 20 dikali 20, 400. 0 tambah 400, 400. Ini dikali 100.000 nantinya. Kemudian titik pojok yang ketiga yaitu 3,15. Berarti X-nya diganti 3, 22 dikali 3 hasilnya 66, Y-nya diganti 15, 20 dikali 15 hasilnya 300. Kita jumlahkan 66 ditambah 300, hasilnya 366. Karena yang dicari adalah keuntungan maksimum, berarti pilih yang angkanya paling besar mana? Yang ini, 400. Atau kalau 400 dikali 100.000, berarti hasilnya 40 juta. Ketika nilai maksimum, titik pojoknya berada pada koordinat 0,20. 0 tadi mewakili X, 20 mewakili Y. Y yang dimisalkan di awal tadi yaitu banyaknya lemari tipe sport. Ya, berarti kesimpulannya, agar Pak Jaya dapat memperoleh hasil penjualan maksimum, yaitu dengan memproduksi lemari tipe sport sebanyak 20 buah, sehingga dapat diperoleh hasil penjualan 40 juta. Seperti itu ya penyelesaiannya. Oke, kita lanjut untuk contoh yang kedua. Toko subur menyediakan dua jenis pupuk, yaitu standar dan super. Dalam setiap satu sak, jenis pupuk tersebut mengandung campuran bahan nitrogen dan fosfat dalam jumlah tertentu. Ini tabelnya berisi kandungan bahan kimianya ya untuk dua jenis pupuknya. Kemudian seorang petani membutuhkan paling sedikit 22 kilo nitrogen dan 24 kilo fosfat untuk lahan pertaniannya. Harga pupuk standar dan super masing-masing 30.000 dan 50.000. Petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk harus dibeli agar total harga pupuk mencapai minimum dan kebutuhan pupuk terpenuhi. Perhatikan ya, di sini mencapai minimum. Berarti nanti fungsi tujuannya adalah meminimumkan. Perhatikan di sini ada kalimat paling sedikit 22 kilo nitrogen. Berarti batasan nitrogennya 22 kilo dan batasan fosfatnya 22 kilo. Maka untuk model matematika dari contoh 2, tanda pertidaksamaannya setiap batasannya itu lebih dari sama dengan. Dan fungsi tujuannya kalian bisa gunakan Fxy sama dengan 30.000 X tambah 50.000 Y, atau Fxy-nya itu 3X ditambah 5Y, ditulis dalam puluh ribuan. Terserah ya, kalian boleh pilih salah satu ini. Oke, untuk langkah yang kedua, yaitu menggambar sistem pertidaksamaan linier. Oke, kita tuliskan batasan pertama menjadi suatu persamaan garis. 2X ditambah 4Y sama dengan 22. Kita tutup. Ketika X-nya 0, maka Y-nya 22 dibagi 4. Sama dengan 22 per 4 atau disederhanakan menjadi 11 per 2. Ketika Y-nya 0, berarti Y-nya ditutup. Maka nilai X-nya 22 bagi 2, hasilnya 11. Maka titik potong pada sumbu X dan sumbu Y-nya yaitu 0,11 per 2 dan 11,0. Kita gambarkan ya, 0,11 per 2 di sini, titiknya, kemudian titik 11,0 di sini. Lalu kita hubungkan untuk membentuk suatu garis. Nah, kita akan tentukan daerah penyelesaiannya itu di bawah garis atau di atas garis dengan cara substitusikan titik 0,0 pada pertidaksamaannya. Di sini X-nya diganti 0,
dan Y-nya diganti 0. 2 dikali 0, 0. 4 dikali 0, 0. Lebih dari sama dengan 22. 0 lebih dari sama dengan 22. Pernyataan benar atau salah? Pernyataan yang salah. Ya, 0,0 kan di sini. Disubstitusikan ternyata salah. Maka yang diarsir yang tidak mengandung 0,0 yaitu di atas garis. Nih. Oke, sekarang kita ke batasan yang kedua. Akan kita gambar garis 4X ditambah 3Y sama dengan 24. Oke, kita tutup X-nya ya. Maka Y-nya berarti 24 dibagi 3 sama dengan 8. Kemudian kita cari X-nya. Untuk Y sama dengan 0, ditutup. Maka nilai X-nya 24 dibagi 4, hasilnya 6. Maka titik potong pada sumbu X dan sumbu Y-nya yaitu 0,8 dan 6,0. Kita gambarkan. Kita letakkan titiknya di sini dulu, 0,8, dan titik 6,0 di sini. Kita hubungkan garis. Ya, kemudian akan kita tentukan daerah penyelesaiannya di bawah garis atau di atas garis. Kita substitusikan 0,0 pada pertidaksamaan yang kedua. Berarti 4 dikali 0 ditambah 3 kali 0, 0. Kita bandingkan. 0 lebih dari sama dengan 24. Benar atau salah? 0 itu harusnya kurang dari 24. Berarti pernyataan ini salah. 0,0 ini kan di bawah garis. Berarti yang diarsir bukan di bawah garis, tetapi di atas garis. Nah, maka daerah penyelesaiannya di atas garis. Selanjutnya, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya untuk sistem pertidaksamaan yang tadi. Ingat ya, untuk batasan ketiga dan keempat, yaitu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Artinya, DHP-nya ada di kuadran 1. Perhatikan di sini. Untuk daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu yang diarsir warna merah dan warna hijau dan berada di kuadran 1. Maka ini, Ibu beri batasannya dengan garis hitam ini ya. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, setelah itu, kita akan tentukan koordinat titik pojoknya. Di sini ada titik pojok 0,8. Di sini ada titik pojok 11,0. Dan di sini ada suatu titik pojok yang akan kita cari. Titik pojok di sini adalah titik perpotongan antara garis 2X tambah 4Y sama dengan 22 dan garis 4X tambah 3Y sama dengan 24. Ya. Kita cari dengan cara eliminasi. Yang kita eliminasi adalah X. Berarti yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Menjadi persamaannya adalah 4X tambah 8Y sama dengan 44. Ini dikali 2 semua. 4. Yang bawah kita tulis 4X ditambah 3Y sama dengan 24. Lalu kita kurangkan. 8Y kurangi 3Y sama dengan 5Y. 44 dikurangi 24 sama dengan 20. Maka Y-nya sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Kita sudah ketemu nilai Y-nya ya, sama dengan 4. Lalu, kita substitusikan ke salah satu persamaannya. Misalkan, kita pilih persamaan yang atas, 2X ditambah 4Y sama dengan 22. Y-nya kita ganti dengan 4 yang sudah ditemukan. Maka menjadi 2X ditambah 4 dikali 4 sama dengan 22. 4 kali 4 nilainya 16. Berarti 2X ditambah 16 sama dengan 22. 2X sama dengan 6, maka X-nya sama dengan 6 bagi 2. Hasilnya 3. Berarti titik pojok yang ketiga di sini, kita peroleh titiknya adalah 3,4. Oke, sekarang kita akan menentukan nilai optimumnya dari titik-titik pojok yang sudah ditemukan. Kita substitusikan ke fungsi tujuan, yaitu fxy sama dengan 3x ditambah 5y. Ingat ya, ini dalam puluh ribuan. Berarti untuk titik pojok yang pertama 0,8, x-nya diganti 0, y-nya diganti 8. 3 dikali 0 ditambah 5 kali 8 sama dengan 40. Titik pojok yang kedua, X-nya diganti 11, berarti 3 dikali 11, 33, ditambah 5 kali 0, 0 ya, berarti hasilnya 33. Kemudian titik pojok yang terakhir, 3,4, berarti di sini X-nya diganti 3, menjadi 3 kali 3,
Dan Y-nya diganti 4. 5 kali 4, 20. 9 ditambah 20 hasilnya 29. Ingat, untuk contoh 2, kita mencari nilai yang minimum. Maka dari 3 nilai yang sudah kalian temukan, pilih yang paling kecil. Nah, mana yang paling kecil? Yaitu 29. Maka kesimpulannya untuk contoh 2, untuk mencapai harga minimum, pupuk yang harus dibeli yaitu 3 sak pupuk jenis standar dan 4 sak jenis super. Di sini ya, agar minimum, maka banyaknya pupuk ini diwakili oleh titik pojok yang ketiga. Demikian penjelasan mengenai materi penerapan dari program linier. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.